adik-adik sekalian, ayo mari kita belajar. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang rasio. Apakah itu? Kalau kalian mendengar rasio, itu berarti adalah perbandingan. Jadi rasio ini banyak sekali dipakai di dalam kehidupan sehari-hari untuk membandingkan. Kalau kita bicara perbandingan, pasti ada paling sedikit dua hal yang dibandingkan. Ya, langsung saya berikan contoh. Ini ada dua buah persegi panjang. Yang sebelah kiri berwarna hijau muda dan yang sebelah kanan berwarna hijau tua. Kita akan bandingkan luas kedua persegi panjang ini. Luas persegi panjang yang kiri kita tempatkan di persegi panjang yang kanan, maka kita dapati 1, 2. Jadi, kita sudah melihat bahwa persegi panjang yang sebelah kanan memiliki luas yang 2 kali daripada persegi panjang yang sebelah kiri. Maka kita katakan bahwa rasio luas dari persegi panjang hijau muda dan hijau tua adalah 1 berbanding 2. Maksudnya, jika persegi panjang yang sebelah kiri itu kita pakai sebagai satuan untuk mengukur luas persegi panjang yang kanan, maka kita dapati luas persegi panjang yang hijau tua yang sebelah kanan adalah 2 kali dari luas persegi panjang yang kiri. Itu artinya rasio luas 1 berbanding 2. Dengan contoh yang mirip dengan itu, kita bandingkan 2 persegi panjang berwarna hijau muda dan coklat bata. Ini juga bisa kita lakukan seperti yang tadi. Kita bandingkan luas persegi panjang yang kiri sebagai satuan terkecil atau sebagai satu bagian yang kita gunakan untuk menyatakan luas persegi panjang yang kanan ini berarti berapa bagian ya? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita dapati bahwa luas persegi panjang coklat bata atau merah bata ini 4 kali dari luas persegi panjang hijau muda. Jadi jika luas persegi panjang hijau muda kita pakai sebagai satuan terkecil untuk mengukur luas dari persegi panjang yang merah bata, maka kita dapati luas yang merah bata itu 4 kali dari yang sebelah kiri. Kita katakan bahwa rasio atau perbandingan luas dari persegi panjang hijau muda dan merah bata adalah 1 berbanding 4. Jadi kalau yang kiri kita pakai sebagai satu satuan luas, maka yang kanan adalah 4 kali luasnya yang kiri. Jika urutan kita balik, kita bandingkan luas persegi panjang merah bata dibandingkan yang hijau muda, maka kita menyebut rasio luasnya juga urutannya dibalik. Maka rasio luas dari kedua persegi panjang ini adalah 4 berbanding 1. Itu menunjukkan bahwa luas persegi panjang yang pertama, yang sebelah kiri, 4 kali dari luas persegi panjang yang sebelah kanan. Kita lihat contoh yang berikut. Kita memiliki 2 persegi panjang berwarna kuning dan hijau tua. Ya, dan di situ saya tambahkan garis putus-putus untuk menunjukkan bahwa sampai di garis putus-putus itu adalah satuan ya, luas terkecil yang kita pakai untuk membandingkan kedua persegi panjang ini. Kali ini kita pakai satuan terkecil untuk membandingkan luas kedua persegi panjang ini, bukan dari persegi panjang yang kiri atau yang kanan. Kita pakai satuan yang memungkinkan untuk mengukur baik yang kiri maupun yang kanan. Jadi kita pakai persegi panjang yang luasnya ini. Ya, jadi persegi panjang kuning adalah 2 kali dari unit ini, dari satuan ini. Sementara persegi panjang yang kanan adalah 3 kali, ya 1, 2, 3. 3 kali dari unit atau satuan luas yang kita pakai tadi. Ya, jadi kita dapati bahwa
Jika kita menggunakan satuan luas sebesar yang tadi hijau muda itu, maka kita bisa katakan atau kita bisa membandingkan luas kedua persegi panjang ini dengan rasio luasnya adalah 2:3. Jadi kita mesti menggunakan satuan luas yang bisa dipakai untuk membandingkan keduanya. Satuan luas yang kita pakai untuk membandingkan kedua hal tidak harus salah satu dari dua hal yang kita bandingkan itu, ya, seperti contoh yang terakhir ini. Tentang rasio ini ada hal-hal yang kita perlu selalu ingat, selalu pegang terus, yaitu yang pertama, angka-angka rasio itu tidak menyatakan besaran. Misalnya tadi kita bandingkan luas kedua persegi panjang, kita mengatakan rasio luas persegi panjang kuning dan hijau adalah 2:3, tidak berarti luas persegi panjang yang kuning adalah 2. Ya, dalam satuan apapun, misalnya 2 cm persegi atau 2 meter persegi. Tidak demikian. Ya, dan juga tidak selalu luas persegi panjang yang hijau tua itu 3 cm persegi atau 3 meter persegi. Jadi angka 2 dan 3 yang untuk menyatakan rasio itu tidak menyatakan besar luasnya berapa. Atau besaran yang kita bandingkan itu ya tidak selalu luas, tetapi itu tidak menyatakan besarannya berapa. Dan hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah angka-angka dalam rasio itu digunakan tanpa satuan. Jadi seperti tadi kita membandingkan luas persegi panjang yang kuning dibandingkan yang hijau tua adalah 2:3 tanpa satuan. Contoh lain misalnya rasio jumlah murid laki-laki dan perempuan di suatu sekolah adalah 3:5. Perhatikan di sini 3 dan 5 tidak menunjukkan jumlah murid laki-laki itu 3 orang ataupun murid perempuan itu 5 orang. Tidak demikian atau tidak selalu demikian, ya. Dan 3:5 sudah sampai di situ saja tanpa menggunakan satuan apapun. Ya, contoh yang lain misalnya rasio hasil panen beras dan jagung dari Pak Ali misalnya adalah 3:1. Lihat angka 3:1. Tidak menyatakan besarannya dan juga digunakan tanpa satuan apapun. Jadi hasil panen beras bukanlah 3 kuintal, 3 ton, atau 3 kilogram. Tidak, angkanya bukan 3. Mari kita lihat dari rasio jumlah murid laki-laki dan perempuan yang 3:5 itu, berapa saja kemungkinan jumlah murid laki-laki dan perempuan. Ya, jika jumlah murid laki-laki adalah 3, maka murid perempuan 5, karena perbandingannya 3:5. Tetapi, jika murid laki-laki 6, di baris yang kedua ini sekarang, jika jumlah murid laki-laki adalah 6, berapakah jumlah murid perempuan jika rasio laki-laki dan perempuan adalah 3:5? Kita bisa berpikir demikian. 6, ya, angka 6 ini kita bagi dengan 3. Artinya, satu bagian terkecil yang kita gunakan itu adalah 2 orang. Ya, maka jika ada 6 murid laki-laki, itu menyatakan 3 bagian. Karena satu bagiannya adalah 2 orang. Ya, jadi jika ada 6 murid laki-laki, ini kita bisa nyatakan sebagai 3 bagian, karena satu bagiannya itu adalah 2 orang. Ini satu bagian, ya, ini satu bagian, dan ini juga satu bagian. Maka ini 3 bagian yang diwakili oleh angka rasio untuk laki-laki itu 3. Bagaimana dengan perempuan? Berarti ada berapa banyak perempuan di sekolah itu? Kita tetap ingat rasio laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Maka jika laki-laki 3 bagian, murid perempuan adalah 5 bagian. Ya, di dalam baris yang kedua ini
kita dapati bahwa 1 bagian itu adalah 2 orang. Maka 5 bagian berarti 5 kali 2 yaitu 10 orang. Ya, contoh lain sekarang kita lihat baris yang ketiga. Jika ada 30 orang laki-laki, di dalam rasio laki-laki dan perempuan 3:5, berapakah jumlah perempuan yang ada? Kita bisa berpikir 30 dibagi 3, ya, angka rasio laki-laki adalah 3, 30 dibagi 3 adalah 10. Maka 1 bagian itu mewakili 10 orang. Ya, jadi 30 orang ini dinyatakan dengan 3 bagian. Nah, kalau perempuan itu 5 bagian, ya karena 3:5, kalau perempuan itu 5 bagian, sementara tiap bagian adalah 10 orang, maka berarti ada berapa perempuan? Ya, ada 5 kali 10, jadi 50 orang perempuan. Begitu. Oke, kita berpindah ke baris yang keempat. Diketahui ada 45 perempuan. Ya, ingat perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Berapakah laki-laki? Jumlah laki-laki. Nah, maka 45 orang perempuan itu dinyatakan sebagai 5 bagian karena rasio 3:5. Berarti tiap bagian mewakili berapa orang perempuan? Ya, 45 dibagi 5. Jadi 9. Maka tiap bagian itu mewakili 9 orang. Ya, jadi 45 diwakili dengan angka rasio 5, menyatakan 5 bagian. Jika laki-laki 3 bagian, maka berapa laki-laki? Ya, 3 kali 9, jadi 27 laki-laki. Selanjutnya, yang terakhir di baris terakhir, ya, diketahui ada 150 laki-laki. Berapa perempuan berarti di dalam perbandingan laki-laki dan perempuan 3:5? Kita bisa berpikir 150 bagi 3. Maka kita dapatkan 50 orang. Berarti 1 bagian mewakili 50 orang. Maka berapa perempuan? Jika perempuan itu 5 bagian, berapa perempuan berarti yang sesungguhnya? Ya, berarti ada 5 kali 50 orang perempuan, yaitu 250 orang perempuan. Nah, demikian masing-masing dari pasangan jumlah laki-laki dan perempuan ini menunjukkan rasio laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Ya, setiap baris ini menunjukkan rasio laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Tetapi ingat, ya, di dalam tiap-tiap baris itu 1 bagian mewakili jumlah orang yang berbeda-beda. Nah, begitu. Berharap adik-adik makin mengerti. Kita coba lihat contoh yang lain. Misalnya rasio hasil panen beras dan jagung di kebun Pak Ali adalah 3:1. Berapa kemungkinan hasil panen beras dan jagung yang didapatkan? Ya, ini adalah beberapa kemungkinan, tetapi kemungkinan lain masih bisa. Ya, kita lihat baris pertama. Jika jagung ternyata didapatkan dari hasil panen itu, ya, jagungnya 25 kg. Jika jagung 25 kg diwakili oleh 1 bagian, karena angka rasio 3:1, berarti beras yang 3 bagian itu berapa kilogram? Nah, mudah ya, jika 25 kg itu diwakili oleh angka rasio 1 atau menunjukkan 1 bagian, maka beras yang 3 bagian adalah berapa kilogram? Ya, 3 kali 25 kg, maka beras adalah 75 kg. Jika jagungnya 25 kg, itu menunjukkan rasio beras dan jagung adalah 3:1. Kita lihat contoh yang lain, baris kedua ya. Tetap dengan rasio beras dan jagung 3:1, jika beras yang diperoleh ternyata adalah 180 kg, maka berarti jagung berapa kilogram dari hasil panen itu? Ya, kita bisa berpikir seperti tadi, kita berpikir 180 dibagi 3.
maka kita dapati 60 kg. 60 kg itu adalah satu bagian. Jagung yang angka rasionya 1 atau jagung itu satu bagian berarti 60 kg. Ya, itu artinya beras dan jagung dari hasil panen rasionya 3:1. Yang ini lebih mudah karena 3:1. Dibandingkan yang tadi 3:5 ya. Contoh yang berikutnya di baris yang ketiga, jika ternyata hasil panen beras itu 225 kg. Ya, rasio hasil panen beras dan jagung adalah 3:1. Berarti hasil panen jagung berapa kilogram? Nah, 225 kg itu diwakili oleh 3 bagian. Berarti satu bagian dalam hal ini adalah berapa kilogram? Ya, 225 dibagi 3. Berarti itu adalah 75 kg. Ya, jagung yang satu bagian berarti 75 kg. Ya, karena rasio hasil panen beras dan jagung adalah 3:1. Contoh yang terakhir di baris keempat, jika diketahui rasio hasil panen beras dan jagung adalah 3:1 dan ternyata hasil panen jagung adalah 45 kg. Berarti berasnya berapa kilogram? Ya, jika 45 kg itu dinyatakan dengan satu bagian, maka 3 bagian berarti berapa kilogram? Ayo, berapa? Ya, mudah ya. Berarti berasnya adalah 3 kali 45 kg. Yaitu, ya 120 tambah 15. Ya, 135 kg. Dalam hal ini rasio tetap yaitu beras dan jagung 3:1. Demikian pembelajaran tentang rasio di video ini. Kita masih akan belajar tentang topik rasio di video yang berikutnya.